Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Feni Anggrani Wijaya. Saya adalah peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil kelompok 2 angkatan 31 gelombang 6. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba meresum materi mengenai manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk dapat menjalankan perannya dengan baik, pegawai ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau biasa disingkat dengan P3K. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN yang akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak. Sesuai dengan asas proporsionalitas, ASN yang telah memperoleh hak tentu harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Sebagai profesi, ASN bekerja dengan berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN yang diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah dan bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Dalam hal ini, mekanisme pengelolaan ASN terdiri dari manajemen PNS dan manajemen P3K, pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, organisasi, dan sistem informasi. Manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS dan manajemen P3K. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Pengelolaan jabatan pimpinan tinggi organisasi antara lain pengisian JPT di instansi pusat, pengisian JPT di instansi daerah, penggantian pejabat pimpinan tinggi, pengawasan dalam proses pengisian JPT, dan pegawai ASN yang menjadi pejabat. Sistem informasi ASN memuat seluruh informasi dan data pegawai ASN antara lain data riwayat hidup, riwayat pendidikan formal dan non-formal, riwayat jabatan dan kepangkatan, riwayat penghargaan, tanda jasa atau tanda kehormatan, riwayat pengalaman berorganisasi, riwayat gaji, riwayat pendidikan dan latihan, daftar penilaian prestasi kerja, surat keputusan, dan kompetensi. Demikian resume yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.